Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrico Prasaputra, mahasiswa STIAPAN dari Prodi Manajemen 2 Pagi. Pada video ini saya akan menjelaskan strategi memilih dan memilah bentuk perusahaan. Sebelum kita membahas strategi memilih bentuk perusahaan yang tepat, pertama kita harus tahu apa yang dimaksud dengan perusahaan. Kalau secara hukum, yang dimaksud perusahaan yaitu adalah suatu bentuk usaha yang kegiatannya dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha. Suatu keberhasilan sebuah perusahaan kecil menjadi sebuah perusahaan besar yang maju tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan adalah faktor awal ketika suatu perusahaan akan didirikan atau dibangun, atau saat sebelum memulai operasinya, yaitu lebih tepatnya ketika pemilihan bentuk perusahaan apa yang akan digunakan untuk membangun perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan bentuk perusahaan adalah suatu tahap awal dari pendirian sebuah perusahaan yang harus dilakukan dengan benar demi kemajuan perusahaan tersebut ke depannya. Untuk memilih bentuk perusahaan yang akan dibangun, tentunya juga harus melalui pertimbangan yang matang dan perlu diperhatikan dengan cermat bentuk perusahaan apa yang akan didirikan, sehingga mampu meminimalisir kesalahan atau bahkan tidak terjadi kesalahan sama sekali dalam pemilihan bentuk perusahaan tersebut. Karena kesalahan pemilihan bentuk perusahaan akan berdampak besar terhadap keberhasilan dan kegagalan perusahaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memilih bentuk perusahaan. Yang pertama, jenis usaha yang akan dijalankan, apakah jasa, industri, perdagangan, atau yang lainnya. Yang kedua adalah jumlah modal usaha dan kemungkinan untuk menambah modal. Yang ketiga, rencana pembagian laba atau keuntungan. Yang keempat, penentuan tanggung jawab perusahaan. Yang kelima, risiko yang akan dihadapi. Yang keenam, prinsip pengawasan yang akan dijalankan. Yang ketujuh, jangka waktu berdirinya perusahaan. Dalam memilih bentuk perusahaan, tidak semudah yang kita inginkan. Dengan kata lain, bagi masyarakat yang awam atau pembisnis pemula untuk mengetahui bentuk-bentuk perusahaan mana yang mendukung rencana dan sesuai kebutuhan bisnis mereka. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka perusahaan itu bentuknya bisa perorangan atau badan usaha yang bisa lebih dari satu orang. Badan usaha ini juga bisa dibagi lagi antara badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum. Dan usaha yang bukan badan hukum ini terdiri dari persekutuan perdata, firma, dan CV. Dan untuk usaha berbadan hukum, misalnya perseroan terbatas atau PT dan koperasi. Bentuk perusahaan yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh perseorangan yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Modal perusahaan perseorangan berasal dari perseorangan atau pemilik perusahaan itu sendiri. Pemisahan modal perusahaan dari kekayaan pribadi dalam bentuk perusahaan ini tidak berpengaruh banyak dan atau tidak ada artinya, karena segala sesuatu kekayaan pemilik perusahaan menjadi tanggung jawab dan jaminan perusahaan, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Bentuk perusahaan perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri dalam menjalankannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, relatif mudah dalam mengorganisir karena perusahaan kecil dan aktivitasnya terbatas. Yang kedua, pemilik perusahaan memiliki kebebasan dalam bertindak. Yang ketiga, keuntungan sepenuhnya dinikmati oleh pemilik perusahaan. Yang keempat, rahasia perusahaan terjamin. Yang kelima, dorongan pemilik perusahaan dan dalam merealisasikan tujuan perusahaan sangat kuat. Untuk kekurangannya, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas sampai kekayaan pribadi. Yang kedua, besarnya perusahaan terbatas karena terbentur keterbatasan modal. Yang ketiga, kuantitas perusahaan tidak terjamin karena mengandalkan kemampuan pemilik perusahaan. Yang keempat,
keterbatasan kemampuan pemilik perusahaan dalam mengendalikan perusahaan. Persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Persekutuan perdata sebenarnya adalah bentuk umum dari CV. Persekutuan perdata mempunyai beberapa keuntungan, yaitu modalnya berasal dari 2 orang atau lebih, meningkatkan kepercayaan kreditur, keahlian dan keterampilan akan bertambah, dan besar kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Untuk kekurangannya, persekutuan data adalah semua pengelola usaha memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Umur usaha kadang masih terbatas karena bangkrut. Lemahnya pengendalian usaha karena setiap partner bertanggung jawab pada persetujuan rekan kerja lain. Persekutuan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Dalam persekutuan firma, pemisah kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan tidak ada artinya. Itu disebabkan karena jika kekayaan perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran hutang-hutang perusahaan, maka kekayaan para sekutu perusahaan menjadi jaminan. Keuntungan dalam persekutuan firma dibagi kepada para sekutu perusahaan sesuai isi akta pendirian perusahaan. Umumnya laba yang dibagikan ditentukan atas dasar banyaknya modal yang diinvestasikan oleh masing-masing sekutu atau berdasarkan keseimbangan pemasukan perusahaan. Dengan kata lain, sekutu yang tidak memasukkan modal namun memasukkan tenaga mendapatkan keuntungan yang sama dengan sekutu yang memasukkan modal terkecil. Kelebihan persekutuan firma adalah yang pertama, kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang kedua, perhatian sekutu terhadap jalannya perusahaan sangat tinggi. Untuk kekurangannya, tanggung jawab yang tidak terbatas dari setiap sekutu. Yang kedua, pimpinan dipegang oleh lebih dari 1 orang, kecuali jika terdapat batasan tugas. Yang ketiga, persekutuan dengan firma akan berakhir bila meninggalnya seorang sekutu atau jatuh baliknya seorang sekutu dibubarkan hakim karena alasan yang sah. Masa persekutuan telah habis, salah satu sekutu menarik atau mengundurkan diri. Perusahaan komanditer atau CV adalah perusahaan yang dibentuk oleh beberapa persero, yaitu persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya, dan persero yang melepas modal. Pada dasarnya, perusahaan komanditer atau CV adalah firma dalam bentuk khusus. Kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer. Di dalam firma hanya ada sekutu aktif, sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya memasukkan modal saja tanpa ikut bekerja atau mengurus perusahaan. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya sebatas modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Tanggung jawab sekutu aktif adalah untuk seluruhnya sampai harta pribadinya. Kelebihannya, yang pertama, pendiriannya lebih mudah. Yang kedua, bisa memperoleh modal yang lebih besar dengan cara menyertakan sekutu komplementer. Yang ketiga, kredit dan kreditor dapat diperoleh lebih mudah. Yang keempat, adanya sekutu komplementer yang memungkinkan seorang menanam modal tanpa ikut mengurus perusahaan. Untuk kekurangannya, yang pertama, peluang terjadinya perselisihan di antara anggota persekutuan komanditer cukup besar. Yang kedua, tanggung jawab sekutu tidak sama. Yang ketiga, terdapat kemungkinan terjadi kecurangan dari sekutu aktif. Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana setiap sekutu atau persero turut mengambil bagian 1 atau lebih saham. Dalam perseroan terbatas, setiap sekutu atau pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas, yaitu untuk menyetor penuh jumlah yang disebutkan dalam setiap saham. Dengan demikian, yang dimaksud terbatas dalam istilah perseroan terbatas adalah terbatasnya pertanggungjawaban. Kelebihan perseroan terbatas, yang pertama, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap hutang-hutang perusahaan. Para pemegang saham hanya
menanggung kerugian sebesar jumlah saham yang ditanamkan dalam PT. Yang kedua, adanya pemisahan antara pemilik PT dengan pengurus PT. Yang ketiga, mudah dalam mendapatkan tambahan modal usaha dengan mengeluarkan saham baru. Yang keempat, kelangsungan hidup PT lebih terjamin. Yang kelima, terdapat efisiensi dalam kepemimpinan dan pengolahan sumber dana. Untuk kekurangannya, yang pertama, PT sebagai subjek pajak tersendiri. Yang kedua, pendirian PT sangat rumit. Yang ketiga, biaya pendirian PT relatif lebih besar. Yang keempat, rahasia perusahaan tidak terjamin. Berikut faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih bentuk perusahaan. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. Hal pertama yang dipertimbangkan pastinya jenis usaha apa yang akan dijalankan. Badan usaha yang akan dijalankan bisa dalam bentuk perdagangan, industri, atau dan lain sebagainya. Orang yang ingin membuka usaha harus selektif dalam memilih jenis usaha yang mengeluarkan modal tidak terlalu besar dengan risiko kerugian kecil. Yang kedua, batas wewenang dan tanggung jawab pemilik. Ketika menjalankan bisnis, ada dua hal yang sangat erat berkaitan, yaitu mengenai pengambilan keputusan dan batas kewenangan dalam menjalankan bisnis. Karakter badan usaha sangat menentukan hal ini, karena tidak semua badan usaha memiliki pemisahan tanggung jawab antara pemilik dan badan usahanya. Dalam hal memilih CV atau firma sebagai badan usahanya, ketika timbul suatu kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemiliknya juga, hingga ke harta pribadi. Berbeda dengan perseroan terbatas di mana ada keterbatasan tanggung jawab. Yang ketiga, kapasitas keuangan dan kemudahan pendirian. Umumnya para pembisnis berskala kecil ingin memilih pendirian badan usaha yang prosesnya sederhana dan biayanya sesuai dengan kapasitas keuangannya. Ketika budgetnya tidak mencukupi untuk mendirikan perseroan terbatas, seringkali badan yang dipilih adalah CV. Namun yang harus diperhatikan adalah karakter dari badan usaha yang dipilih, tanggung jawabnya. Yang keempat, kemudahan memperoleh modal. Dalam bisnis, pemisahan keuangan pribadi dengan bisnis adalah hal yang mutlak. Ketika membuat badan usaha, diharapkan dapat membuat rekening atas nama perusahaan tersebut. Yang kelima, besarnya risiko kepemilikan. Para pengusaha harus memikirkan risiko-risiko yang akan terjadi dalam perusahaannya. Yang keenam, perkembangan usaha. Pengusaha haruslah visioner. Oleh karena itu, optimisme dalam pengembangan bisnis juga merupakan pertimbangan dalam memilih badan usaha. Yang ketujuh, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Agar usaha dapat terkoordinir dengan baik, pengusaha hendaknya melibatkan pihak-pihak lain yang dapat mendukung jalannya perusahaan. Pihak-pihak tersebut ditempatkan pada bagian-bagian yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedelapan, kewajiban dari peraturan pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, pengusaha harus memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah seperti izin industri, NPWP, akta notaris, pajak. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor di atas, maka diharapkan badan usaha yang dipilih benar-benar sesuai dengan harapan Anda. Seiring dengan perkembangan bisnisnya, maka pemilihan badan usaha juga harus memiliki visi yang jauh ke depan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.